Alkisah, di sebuah desa yang terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang sangat cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ibu Darmi harus bekerja di sawah orang lain sebagai buruh upahan. Sementara si Darmi, ia adalah gadis yang sangat malas. Ia tidak pernah mau membantu ibunya. Selain malas, ia juga seorang gadis yang sangat manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya. Pada tujuan yang jelas. Bali hanya untuk tontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah, ia selalu menolak. Nak, ayo bekerja di sawah. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibumu ini, nak? Tidak, aku tidak mau ikut ibu pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Ibu saja yang sudah tua pergi ke sawah. Lagi pula, mana mungkin ada laki-laki yang mau sama ibu yang sudah keriput itu. Mendengar ucapan sang anak, ibu pun tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun pergi ke sawah untuk bekerja. Sementara si Darmi, dia tetap bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat-alat kecantikannya. Ibu sudah pulang. Mana uangnya? Jangan, nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan kita hari ini. Tapi, Bu, beraku sudah habis. Aku harus beli yang baru lagi. Kamu memang anak tidak tahu diri. Taunya menghabiskan uang saja, tapi tidak mau bekerja. Meskipun kesal, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, saat ibunya pulang dari bekerja, Darmi meminta uang lagi kepada ibunya untuk dibelikan alat-alat kecantikan. Hal ini terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan alat kecantikan. Tapi, ibunya tidak mengerti alat kecantikan yang dia maksud. Akhirnya, ibunya pun mengajaknya untuk ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo ikut ibu pergi ke pasar. Ya, aku tidak mau ikut ibu pergi ke pasar. Namun, setelah dibujuk, akhirnya Darmi pun mau mengikuti ibunya. Aku mau ikut ibu pergi ke pasar, tapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku.
Memangnya kenapa, Nak? Ya aku malu lah, Bu, sama orang-orang jika harus berjalan dengan Ibu. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Ibu harusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput dan baju ibu yang sangat kotor itu. Ya aku malu, Bu, sama orang-orang. Setelah itu, mereka berangkat menuju ke pasar. Darmi berjalan di depan dan ibunya mengikutinya dari belakang dengan membawa keranjang. Mereka memang ibu dan anak, dan mereka sangat berbeda. Seolah-olah mereka bukan keluarga yang sama. Yang begitu cantik dengan bajunya yang begitu bagus, berbeda dengan ibunya, baju kotor, penuh tambal. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Hei Darmi, mau kemana kamu? Mau ke pasar. Lalu, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Tentu saja bukan ibuku. Dia adalah pembantuku. Lantaran petir menyambar. Jawaban Darmi membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi sang ibu tetap kuat menahannya. Dia tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Hingga akhirnya sang ibu berhenti di pinggir jalan. Bu, kenapa berhenti? Alih-alih menjawab pertanyaan si Darmi, sang ibu tetap diam. Saat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat kamit dan menengadahkan kedua tangannya ke atas. Hei, ibu sedang apa? Menjawab pertanyaan anaknya, sang ibu terus berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. Ya Allah, ampunilah hambamu yang lemah ini. Hamba mohon, hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi anak hamba yang durhaka. Hukumlah dia dengan hukuman yang setimpal, ya Allah. Beberapa saat kemudian, langit menjadi mendung dan petir menyambar-nyambar. Pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Ibu, ibu, ada apa dengan kakiku, Bu? Maafkan Darmi, Bu. Maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Namun, apa hendak dibuat? Darmi berubah menjadi batu, dan hukuman ini tidak dapat dihindari. Sebelum kepala anaknya menjadi batu, sang ibu melihat anaknya meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, cuaca kembali seperti sedia kala. Ibu Darmi dan masyarakat setempat menamakan patung ini sebagai Batu Menangis.